Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat, di mana beberapa prestasi mampu didapatkan oleh tim Garuda, terutama prestasi di level Asia. Tak hanya timnas, prestasi juga ditunjukkan oleh para pemainnya, di mana ada beberapa pemain Indonesia yang akhirnya mampu mencatatkan sejarah di sepak bola Eropa. Dan ini semua tentunya ada andil dari PSSI yang terus bekerja keras demi membuat sepak bola Indonesia maju. Sesuatu yang membuat rival Indonesia di kawasan ASEAN menjadi iri, karena apa yang didapatkan oleh Indonesia sulit dilakukan oleh tim lain di ASEAN. Dan untuk itu, inilah cerita di balik gebrakan yang terus dilakukan Indonesia dalam bidang sepak bola. Ya, beberapa tahun yang lalu, sepak bola Indonesia dapat dikatakan kalah bersaing dengan tim-tim di ASEAN. Saat tim lain mampu menjadi juara Piala AFF, Indonesia malah terus mendapatkan olok-olok karena belum pernah merasakan gelar juara. Sebuah ejekan yang mau tak mau diterima oleh Indonesia, karena faktanya memang seperti itu. Ejekan itulah yang akhirnya membuat PSSI berpikir, jika sepak bola Indonesia harus berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Federasi Sepak Bola Indonesia itu pun bertekad untuk menaikkan level dari Indonesia, dari yang sebelumnya ASEAN menjadi level Asia. Kini, kerja keras dari PSSI mulai membuahkan hasil, di mana mereka sudah tidak menganggap Piala AFF sebagai turnamen bergengsi. Tujuan utama dari PSSI adalah bagaimana cara melihat Indonesia bersaing di level Asia. Tujuan tersebut akhirnya terwujud di tahun ini, saat timnas Indonesia bermain di ajang Piala Asia, entah di level senior maupun U23. Dan waktu bermain di turnamen tersebut, Indonesia nyatanya mampu memberikan perlawanan, dan bukan hanya menjadi tim penggembira. Prestasi Indonesia di level Asia lebih baik dibanding tim ASEAN. Saat ini Indonesia boleh berbangga karena prestasi mereka di pentas Asia lebih baik dibandingkan dengan tim-tim ASEAN. Contohnya adalah saat timnas U23 mampu lolos ke babak semifinal di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Dan terbaru, Indonesia akan menjadi wakil ASEAN satu-satunya yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak main-main, lawan yang akan dihadapi Indonesia nanti adalah raksasa-raksasa dari Asia seperti Jepang hingga Arab Saudi. Menjamurnya pemain Indonesia di liga-liga Eropa. Tak hanya timnas Indonesia, gebrakan lain juga ditunjukkan oleh para pemainnya, di mana saat ini banyak pemain Indonesia yang merumput di Liga Eropa, mulai dari Liga Belanda, Liga Inggris, hingga Liga Italia. Terbaru, sejarah besar akhirnya dicatatkan oleh Indonesia, karena mereka akhirnya mampu mengirimkan satu pemain untuk bermain di Serie A, yang dimana itu adalah kasta tertinggi sepak bola Italia. Pemain yang dimaksud adalah Jait Ses. Usai tadi malam menjalani debut bersama Venezia, sebuah hal yang sampai saat ini belum pernah dirasakan oleh negara-negara ASEAN yang lain. Sehingga itu berarti Jait Ses adalah pemain asal ASEAN pertama yang bermain di Serie A. Manuver Erick Thohir dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Soal kemajuan sepak bola Indonesia, kita tentunya juga harus berterima kasih kepada Erick Thohir.
Berkat kepemimpinannya, kini Indonesia mampu menunjukkan beberapa prestasi di level Asia. Tak hanya itu, Erick Thohir juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh ketua federasi di negara ASEAN. Kelebihan itu adalah lobinya yang hampir selalu sukses, terutama dengan FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. Menteri BUMN tersebut juga menjadi aktor utama di balik bergabungnya Marcelino ke Oxford United, di mana Oxford adalah klub milik Erick Thohir yang saat ini bermain di divisi Championship. Potensi Indonesia meninggalkan rival-rival di ASEAN. Jika dulunya sepak bola Indonesia tertinggal, kini malah sebaliknya, karena Indonesia berpotensi meninggalkan rival-rival mereka di ASEAN. Meski sulit, Indonesia berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia pada tahun 2026 mendatang. Indonesia saat ini juga menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sudah memastikan lolos ke Piala Asia pada tahun 2027 mendatang. Jika Indonesia sudah lolos, tim-tim ASEAN berbeda karena mereka harus menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu. Kini menarik dinantikan gebrakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Indonesia. Yang pasti, sebagai fans Indonesia, mari nikmati saja karena sepak bola Indonesia sedang bagus-bagusnya. Selain timnas, para pemain Indonesia juga menunjukkan hal serupa. Contohnya Caitsas, yang berhasil menembus skuad utama Venezia untuk diandalkan di Serie A musim ini. Jadi itulah beberapa gebrakan dari Indonesia di bidang sepak bola yang sulit disamai oleh rival-rivalnya di ASEAN. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.